Berbicara mengenai filsafat, filsafat sering dipandang sebagai ilmu yang abstrak. Padahal, filsafat itu sangat dekat dengan manusia. Filsafat menurut beberapa kalangan merupakan ilmu yang kurang diminati karena dianggap sebagai ilmu yang sulit dan membutuhkan pemikiran. Rasa malas dan enggan serap muncul ketika memasuki bidang ilmu ini, tetapi lama-kelamaan itu akan hilang karena sadar bahwa filsafat itu sebagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas filsafat melibatkan akal pikiran secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab. Dalam aktivitas akal itu, para filsuf mencoba mengungkapkan realitas. Kegiatan mengungkap realitas ini membutuhkan bahasa sebagai sarana terhadap realitas tersebut. Dari sini muncullah berbagai istilah teknis filsafati seperti substansi, eksistensi, impresi, dan kategori. Dari istilah inilah muncul bidang utama filsafati yakni metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Oleh sebab itu, dalam presentasi kali ini saya akan membahas salah satu istilah tersebut yakni aksiologi. Namun, sebelum melanjutkan presentasi kali ini, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari Prodi Bisnis Digital. Baik, langsung saja mari kita mulai dengan mengetahui pengertian dari aksiologi. Kalau kita berbicara tentang filsafat aksiologi, tentunya tak sah jika kita tidak mengetahui arti dari filsafat aksiologi. Filsafat dalam bahasa Arab berarti falsafah, sedangkan dalam bahasa Yunani berarti filosofia. Philos berarti cinta, dan sophia berarti pengetahuan. Atau dengan kata lain, filosofia berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Sedangkan aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios berarti nilai, logos berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi, yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat dalam satu pengetahuan. Selanjutnya, aspek pembahasan aksiologi. Aspek pembahasan aksiologi membahas tentang nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari sini, secara garis besar, muncullah dua cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang moralitas, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Dari hal tersebut, para ahli membagi etika menjadi dua, yaitu etika deskriptif. Deskriptif berarti cara melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat istiadat atau anggapan mengenai baik atau buruknya suatu hal. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif ini mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat itu dengan secara lebih kritis dan mempersoalkan norma itu benar atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke poin estetika. Estetika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Estetika memberikan perhatian khusus kepada seni, selera, dan rasa, dan juga memberikan apresiasi terhadap suatu keindahan. Seyogianya, estetika ini merupakan suatu ilmu mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi atau sensorik yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis atau cita rasa. Sama halnya dengan etika, estetika dibagi juga menjadi dua, yaitu estetika deskriptif dan normatif. Estetika deskriptif berarti menguraikan atau melukiskan fenomena pengalaman keindahan. Sedangkan estetika normatif berarti menyelidiki atau mempersoalkan hakikat, dasar dan ukuran pengalaman keindahan.
Jadi pada intinya estetika ini adalah filsafat keindahan yang membahas apakah keindahan itu dan apakah nilai indah itu berupa objektif atau subjektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi filsafat aksiologi, yaitu poin pertama, menjaga dan memberi arah untuk menemukan kebenaran hakiki. Yang dimaksud kebenaran hakiki di sini adalah kebenaran yang diakui oleh siapapun, kebenaran secara misteri yang ada di dalamnya yang menyatu dengan hati nurani. Di poin kedua ini, dalam pemilihan objek penilaian dapat dilakukan secara etis, tidak merubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Etis di sini berurusan dengan moral dan prinsip materialitas serta berkaitan dengan benar atau salah tindakan yang dilakukan. Di poin terakhir ini, pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta memberikan keseimbangan alam melalui pemanfaatan ilmu. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Ade Nurul Fadilah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.